Shalom guys, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, tentunya Lusa berharap kita semua masih tetap sehat ya. Tinggal beberapa minggu lagi kalian sudah menghadapi UTS, ujian tengah semester. Nah, di UTS ini itu akan membuktikan kalian nih selama 1,5 semester ini apakah kalian sudah rajin, apakah kalian sudah bertanggung jawab, apakah kalian juga sudah menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Nah, ini waktunya untuk menguji apakah kalian benar-benar melakukannya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di dalam Voice of Aletheia. Dan hari ini kita mau belajar nih tentang satu tema, yaitu apa? Hindari menunda. Nah bukannya setiap kita ini sering kali untuk kita menunda tugas, menunda hal-hal yang harus kita kerjakan. Wah, pokoknya suka sekali kita menunda. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak-Mu. Saat ini kami akan merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh senantiasa menyertai dan melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah guys, di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah sama halnya dengan setiap kita. Kalau kita tahu menunda-nunda itu tidak baik dan kita tetap lakukan, kita berdosa. Nah hari ini kita mau belajar dari sebuah video di mana video itu menggambarkan wah betapa ruginya kalau kita itu menunda dan bagaimana caranya untuk kita tidak menunda. Mari kita saksikan. Udah, nanti aja ngerjain tugasnya. Tugas kayak gini paling 1 jam juga kelar. Dietnya tunda dulu deh. Beli makan ini aja, mumpung lagi diskon. Lah, hari ini mager banget. Kayaknya gue lari paginya besok aja lah. Nah, kalimat tadi boleh jadi sering muncul di benak lo saat lo mau ngerjain sesuatu tugas, aktivitas, atau kegiatan lainnya. Secara sadar atau nggak sadar, seringkali kita menunda-nunda sesuatu yang kita anggap penting dan malah beralih mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan mungkin ya. Padahal nggak terlalu penting. Terus harus gimana? Makanya nonton video ini sampai habis, gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa mengatur diri lo dengan baik. Supaya lo gak menunda-nunda. Caranya gimana? Cara sederhananya adalah dengan lo mengatur diri. Mengatur diri itu maksudnya gimana? Nah, mengatur diri ini ada namanya. Namanya adalah regulasi diri, self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur suatu tindakan supaya lo bisa mencapai tujuan lo. Regulasi diri ini penting banget karena akan mempermudah lo meraih berbagai keinginan yang lo pengen dan juga membantu lo mencapai tujuan lo. Regulasi diri ini emang gak bisa dibilang sebagai kunci utama yang bisa instan gitu ya, bikin lo sukses dalam waktu beberapa hari gitu. Tapi gue bisa jamin bahwa dengan mengatur diri lo secara efektif, ini akan membuat lo tetap berada di jalan yang tepat dan pada akhirnya lo bisa mencapai tujuan lo. Bahkan gue bisa bilang bahwa dengan regulasi yang baik, lo itu bisa mencapai berbagai hal yang lo pengen dalam hidup. Lo mau dapat IPK tinggi, bisa. Lo mau punya bentuk tubuh yang oke, bisa juga. Nabung sampai duit banyak, bisa. Dengan regulasi diri, lo bisa mencapai semuanya. Dengan catatan kalau dilakuin dengan baik. Nah, terus gimana cara strategi regulasi diri yang baik? Ada 3 step penting nih dalam regulasi diri. Apa aja tuh? Pertama, lo harus punya plan. Jadi semuanya tuh harus ada rencananya. Lo harus buat rencananya dulu. Pada fase ini lo harus menjawab pertanyaan. Emang apa sih yang lo pengen capai? Berapa lama waktu yang lo butuhin buat mencapai itu? Emang apa aja yang kira-kira bisa menghambat atau mempercepat proses lo mencapai tujuan lo? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu semua perlu lo rencanain. Lo tulis tuh rencananya di kertas atau mungkin di komputer lo gitu ya, atau di HP bahkan. Lo bisa menentukan rencana ini berdasarkan kemampuan lo kayak gimana sekarang, perkiraan hasil yang lo pengen kayak gimana, tujuan lo apa, dan seberapa penting hal ini gitu. Seberapa mau lo mengorbankan banyak hal untuk mencapai hal ini gitu ya. Yang kedua, baru nih di sini stepnya adalah lo mengeksekusi dan memonitor rencana yang bakal lo lakuin. Nah, yang paling penting kan eksekusi nih. Intinya lo lakuin tuh rencana-rencana lo. Dan yang paling penting juga adalah lo memantau setiap strategi yang sebelumnya udah lo rencanain. Lo juga harus mampu menghindari tindakan yang menghambat lo meraih tujuan lo. Jadi, planning ini bukan tentang melakukan hal yang harus dilakukan saja, tapi adalah tentang tidak melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Contohnya gini, misal lo lagi diet, tiba-tiba ada temen lo nawarin boba gratis gitu kan. Mungkin kalau lo gak punya regulasi diri, gak punya planning, mungkin lo bakal nerima gitu kan. Nah, lo bisa lagi tuh inget-inget lagi plan lo yang udah lo tulis sebelumnya.
Jadi selalu ingat terus plan lo. Biar apa? Biar lo gak melakukan hal-hal yang akan menjauhkan lo dari tujuan lo. Karena ya kalau planning lo udah A, ya lakukan gitu. Jangan sampai plan lo A tapi yang lo lakuin sebaliknya gitu kan, malah menjauhkan lo dari tujuan lo. Nah ini emang gak mudah. Dan pastinya perasaan lelah dan bosan itu wajar dan bakal menghantui lo dari menahan godaan ini gitu ya. Yang ketiga, kalau lo udah terus-menerus mengeksekusi plan lo ya dan memonitor terus, sekarang lo mesti nilai tingkat keberhasilannya. Nah, ini namanya fase refleksi. Di fase ini penting buat lo untuk menilai apa aja sih yang udah tercapai, apa aja sih yang mesti harus diubah, dan apakah strategi yang lo udah lakuin itu efektif atau enggak. Di sini lo harus evaluasi apa aja yang udah bener dan apa yang kira-kira gak efektif yang lo lakukan sebelumnya. Jadi fase refleksi ini penting buat ngelihat seberapa jauh lo udah berhasil dan buat ngelihat juga evaluasi negatif yang bisa lo perbaiki terhadap hal-hal yang udah lo lakuin. Contohnya, misal lo udah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 2 kilo dalam sebulan ini. Let's say lo udah mencapai target nih 2 kilo itu. Nah setelah evaluasi ternyata ada hal yang lo seneng banget ngelakuinnya. Misalnya lo ngelakuin jogging itu seneng banget gitu, semangat banget dan gak pernah ke-skip. Tapi ada juga olahraga yang lo males ngelakuinnya. Misal main futsal gitu, padahal lo udah rencanain. Nah kalau udah kayak gini, lo bisa dapet insight kan tentang diri lo, yang mana yang efektif, yang mana yang enggak, yang mana yang lo semangat, dan yang mana yang lo gak semangat. Kalau udah tahu itu, udah tahu insight-nya tuh, lo bisa tinggalkan tuh perilaku yang gak efektif, dan lo bisa melanjutkan perilaku yang emang ngefek dengan lo, dan lo emang semangat ngejalaninnya. Kalau lo udah menerapkan 3 langkah ini dalam setiap hari lo beraktivitas, gue bisa jamin bahwa lo akan merasakan manfaat-manfaat ini. Apa aja? Pertama, gue yakin lo gak bakal menunda-nunda lagi. Kecenderungan prokrastinasi lo itu bakal berkurang. Kenapa? Karena lo udah punya plan, itu satu. Yang kedua, lo melakukan eksekusi dan monitoring terhadap plan tersebut. Dan yang ketiga, lo mengevaluasi plannya. Yang mana yang sukses, yang mana yang kurang sukses. Nah, dari sana, lo gak bakal prokras lagi. Karena kayak, oh ya, lo udah punya plan. Dan tujuannya tuh bener-bener besar gitu. Dan bener-bener penting buat lo. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi diri ini bikin lo bisa menilai mana hal yang penting dan mana hal yang gak penting. 3 langkah tadi itu bisa bikin lo berpikir secara rasional. Apakah suatu tindakan itu bermanfaat atau justru malah merusak. Misal mungkin sekarang lo lagi rebahan nih. Ya, kaum rebahan gitu kan. Dan lo gak ada aktivitas seharian. Let's say lo lagi gabut gitu ya. Kan ada beberapa tindakan nih yang bisa lo pilih. Entah itu mungkin lo minum boba yang banyak, lo bisa tidur seharian, ngerokok, main game, ya banyak lah pilihannya kan. Tapi kalau lo udah punya plan atau tujuan dan lo bisa meregulasi diri lo dengan baik, kemungkinan besar lo akan melakukan hal yang bermanfaat untuk mencapai tujuan lo. Misalnya mungkin membaca buku, mungkin lo olahraga kalau mau diet ya, atau mungkin buka channel 1%. Nah, dan gua gak tahu ya, banyak banget tindakan produktif lainnya yang bisa lo lakuin. Tapi tindakannya tentu bisa beda-beda. Mungkin tadi cuma beberapa yang gue sebutin. Tapi intinya ya itu, lo bakal ngelakuin tindakan sesuai plan dan tujuan lo yang udah lo tentuin. Tergantung tujuan lo apa dan lo mau kemana. Jadi lo bakal bisa menilai hal yang mana yang penting, hal yang mana yang gak penting. Terakhir mungkin gue pengen share kutipan dari orang bijak. Intinya sih gini, selalu ingat bahwa lo itu gak bisa mengatur dan mengontrol semua hal dalam hidup. Tapi ada satu hal yang bisa lo kontrol, yaitu lo bisa mengatur diri lo sendiri. Pengaturan diri ini penting. Kenapa? Karena pengaturan diri adalah kunci lo untuk mencapai kesuksesan dan untuk mencapai tujuan lo. Nah, hari ini kita sudah belajar ya tentang bagaimana kita tidak menunda dan bagaimana cara kita untuk kita tidak menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Nah, Lus berharap kita semua bisa memulai untuk mempraktekkan, membuat planning lah dan yang lain sebagainya. Dan jangan lupa firman Tuhan katakan, ketika engkau tahu engkau harus melakukan yang baik tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan boleh sertai setiap anak-anak-Mu saat ini. Ajar setiap mereka untuk tidak menunda-nunda tugas. Dan biarlah Tuhan yang boleh mendorong mereka untuk terus rajin, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh disiplin di dalam waktu mereka. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya. Lo masih melihat banyak sekali yang tidak mengisi. Jadi pastikan kalian mengisi karena sudah mau nih penerimaan rapot mid semester. Jadi jangan sampai nilai agama kalian, nilai karakter kalian bisa jadi kosong atau sangat rendah sekali. Jangan lupa untuk mengisi formnya. Jangan lupa juga untuk memberikan persembahan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.